Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi fikih, yaitu mengenai kurban dan akikah. Sebelum melangkah lebih jauh pada inti pembahasan, ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai kompetensi dasar atau KD, yaitu yang pertama, menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Yang kedua, mendemonstrasikan cara pelaksanaan kurban dan akikah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kurban dan akikah ini yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi, siswa dapat yang pertama yaitu menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Yang kedua, menerapkan cara pelaksanaan kurban dan akikah. Yang ketiga yaitu membedakan antara aturan kurban dengan akikah. Dan yang keempat yaitu menjelaskan hikmah kurban dan akikah. Pada materi kurban, kita akan mempelajari tentang pengertian dari kurban, hukum kurban, sejarah kurban, ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan kurban, dan pemanfaatan daging kurban. Sebelum masuk ke pembahasan, kira-kira ada yang tahu apa itu kurban? Nah, kurban menurut bahasa berasal dari kata qoruba yang artinya dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban ialah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Nah, selanjutnya jika ada yang menanyakan apa itu hukum kurban, Bu? Nah, hukum kurban ialah terbagi atas dua. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukum kurban ialah sunnah muakkad. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Kurban hukumnya sunnah muakkad. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum," yang artinya, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Adapun hukum kurban yang sifatnya wajib ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Kautsar ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Akan tetapi, kurban itu hukumnya wajib dengan syarat-syarat, yaitu apabila seseorang yang berkurban ini bernazar. Nah, nazar itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Hukum kurban yang wajib ini misalnya seorang muslim yang bernazar, apabila ia mendapatkan juara satu, ia bernazar untuk berkurban.
maka ia wajib untuk melaksanakan kurban tersebut pada saat waktunya telah tiba. Selanjutnya yaitu kita masuk pada sejarah kurban. Sejarahnya dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini. Check it out. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lalu, Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya yaitu mengenai waktu dan tempat penyembelihan kurban. Nah, kurban ini ditetapkan dan dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Adha, yaitu yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik. Yang mana itu hari-hari tasyrik? Nah, hari-hari tasyrik ialah 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, pada hari-hari tersebutlah diperbolehkan untuk melaksanakan kurban. Dan sebaiknya penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan di dekat pelaksanaan sholat Id atau di dekat masjid. Selanjutnya, ada yang tahu hewan-hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Nah, hewan-hewan yang dapat dijadikan kurban ialah hewan-hewan ternak. Seperti apa, Bu? Nah, hewan-hewan ternak yang dimaksud yaitu seperti domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau yang sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Namun, harus tetap diperhatikan bahwa hewan-hewan yang akan dikurbankan itu harus hewan-hewan yang sehat, tidak cacat dan telah cukup umur. Nah, tidak cacat yang dimaksud yaitu hewannya tidak pincang, sakit, buta, ataupun kurus. Namun, kalian harus tetap memperhatikan bahwa hewan kurban ini ada ketentuan jumlah orang yang dapat berkurban dalam satu hewan tersebut. Nah, seperti apa itu? Untuk 1 ekor kambing atau domba hanya boleh dikurbankan oleh 1 orang. Akan tetapi, di unta, sapi, dan kerbau dapat dikurbankan oleh masing-masing 7 orang.
Ibadah kurban pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keridhaannya. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai ibadah sosial dengan menyantuni orang-orang yang lemah. Untuk itu, daging kurban ini biasanya dibagikan kepada fakir miskin yang masih berupa daging mentah dengan ketentuan yang pertama yaitu 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, yang kedua 1/3 untuk fakir miskin, dan yang ketiga yaitu 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa apabila hewan yang dikurbankan telah diniatkan sebagai nazar, maka dagingnya wajib diberikan kepada fakir miskin dan orang yang berkurban tidak boleh mengambilnya sepeser pun. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu beberapa hal yang disunnahkan pada saat menyembelih hewan. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah nusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan pada leher hewan. Yang kedua yaitu membaca takbir. Yang ketiga yaitu membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Yang keempat yaitu orang yang berkurban menyembelih sendiri hewannya ataupun dapat diwakilkan. Namun, jika diwakilkan kepada orang lain, maka ia disunnahkan untuk hadir ketika penyembelihan berlangsung. Selanjutnya, hikmah kurban. Kurban sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya memiliki hikmah di dalamnya. Nah, beberapa hikmah di dalam berkurban ialah yang pertama yaitu bagi orang yang berkurban. Nah, hikmah bagi orang yang berkurban yaitu pertama, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan solidaritas. Yang kedua yaitu bagi penerima daging kurban. Hikmahnya ialah yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bertambah semangat dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu bagi kepentingan umum. Hikmahnya ialah yang pertama, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Masih pada semangat? Selanjutnya kita akan masuk pada akikah. Adapun pada pembahasan akikah, hal-hal yang perlu kita pahami yaitu definisi akikah, hukum dan ketentuan akikah, jenis dan ketentuan hewan akikah, dan waktu pelaksanaan akikah. Kira-kira ada yang tahu apa itu akikah? Akikah secara bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah ialah hewan yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari waktu kelahiran bayi, disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Akikah ini hukumnya sunnah bagi seorang muslim, dalam artian apabila seorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melaksanakan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang atau tidak mampu,
melaksanakan akikah, maka akikah dapat ditiadakan atau boleh dilaksanakan apabila sang bayi telah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengakikah dirinya sendiri. Namun perlu diperhatikan bahwa akikah ini juga mempunyai ketentuan hewan yang dapat diakikahkan dengan syarat, yaitu untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan cukup 1 ekor kambing. Nah, waktu penyembelihan hewan akikah ini dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 juga telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Namun, jika pada hari ke-21 juga telah berlalu dan belum sempat untuk melaksanakan akikah, maka dapat dilaksanakan kapan saja seorang muslim tersebut mampu untuk melaksanakannya. Selanjutnya yaitu hikmah akikah. Akikah mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama yaitu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Yang kedua yaitu menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Oke, baik, sampai di sini semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Adapun kesimpulan materi hari ini ialah kurban merupakan hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Adapun hukum kurban ini yaitu sunnah muakkad. Hewan yang dapat dijadikan kurban adalah hewan-hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba. Dengan syarat hewan-hewan tersebut harus sehat dan tidak dalam keadaan yang sakit ataupun cacat seperti kurus, pincang, buta, dan hewan ini telah cukup umurnya. Adapun akikah merupakan hewan yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari waktu kelahiran bayi, disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Akikah ini hukumnya sunnah bagi seorang muslim. Dan jenis hewan yang diakikahkan memiliki ketentuan dan syarat, yakni untuk laki-laki ialah 2 ekor kambing dan untuk perempuan ialah 1 ekor kambing. Baik, sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.